for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hansel Febrian Jega, kelas 10 TKP, bersekolah di SMK Swasta Maduma. Nah, kali ini teman-teman, saya akan memaparkan salah satu mata pelajaran di kelas 10 yaitu administrasi umum. Pasti kamu tidak asing lagi dengan mendengar apa itu manajemen bisnis. Bagi kamu yang bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan, istilah ini akan lebih sering muncul. Namun sebenarnya apa sih itu manajemen dan apa pengaruhnya terhadap perusahaan? Yuk kita simak berikut. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas apa-apa saja itu manajemen menurut para ahli. Yaitu pertama, ahli Sutikno. Menurut Sutikno, manajemen adalah serangkaian kegiatan yang merencanakan, mengorganisasikan, memotivasikan, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan memaksimalkan sumber daya dalam manusia, sarana dan maupun prasarana dalam mencapai tujuan organisasi. Para ahli yang kedua yaitu Henry Fayol, yaitu manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan menyediakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Tidak sama halnya dengan Sutikno yang merencanakan dan mengorganisasikan. Para ahli yang ketiga guys yaitu George R. Terry. George R. Terry mengartikan manajemen sebagai sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu dia guys dari semua menurut para ahli dari manajemen. Nah, yang kedua yaitu unsur-unsur manajemen. Dalam menjalankan sebuah tugas atau fungsi manajemen, suatu organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya yang disebut juga dengan unsur-unsur manajemen. Setiap unsur ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Adanya unsur manajemen ini bisa membantu kita untuk mencapai tujuan perusahaan untuk tersebut antara lain yaitu 1. Man. Sumber daya manusia merupakan unsur paling utama yang menjalankan fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan, seluruh aktivitas akan dilakukan oleh manusia, yaitu man adalah manusia. Itu unsur yang pertama. Dan unsur yang ketiga yaitu material. Material merupakan fungsi manajemen yang penting juga dalam sebuah manajemen. Membutuhkan unsur material untuk menjalankan rencana kegiatan. Material merupakan bahan baku yang dapat berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Nah teman-teman, itu dia unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu money. Unsur selanjutnya adalah uang. Uang merupakan alat tukar sekaligus sebagai alat ukur nilai. Uang memiliki peran yang penting dalam sebuah perusahaan atau pengadaan seluruh fasilitas. Besar kecilnya atau kegiatan dalam organisasi atau perusahaan dapat diukur melalui besarnya uang yang dikeluarkan. Unsur yang ketiga. Nah, unsur yang sekarang yaitu mekan. Mekan adalah mesin. Dengan adanya mesin, seluruh proses pekerjaan pada sebuah perusahaan itu berjalan lebih efektif dan efisien. Itulah sebabnya unsur manusia dan mesin menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari sebuah manajemen. Nah teman-teman, itu dia unsur yang keempat. Unsur yang kelima yaitu metode. Metode adalah sebuah perjalanan untuk menjalankan sebuah manajemen membutuhkan tata cara pelaksanaan kerja atau dikenal dengan istilah standard operating atau SOP. Penggunaan metode ini sangat tepat bagi pentingnya ada organisasi dan sebuah manajemen dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu dia unsur yang kelima. Unsur yang terakhir yaitu market. Pasti tahu apa itu market? Ya betul, pasar. Market atau pasar merupakan tempat menjualnya produk. Di sisi lain, pasar juga memiliki untuk berinteraksi dengan para konsumen. Di tempat ini, kamu tidak bisa menentukan produk atau jasa yang ditawarkan yang diterima oleh konsumen atau tidak. Nah, agar kamu dapat memenuhi apa saja kebutuhan oleh pasar, kamu perlu mengaji sebelum akhirnya memasarkan produk dalam jasa perusahaan. Materi berikutnya itu fungsi manajemen. Fungsi manajemen dikenal memiliki fungsi atau proses spesifik yang terdiri atas 4 poin utama, yaitu manajemen tersebut adalah perencanaan planning, berorganisasikan organizing, pengaturan directing, dan pengawasan controlling. Ya, yang pertama yaitu perencanaan.
Fungsi yang pertama dalam sebuah manajemen yaitu perencanaan. Perencanaan dalam sebuah organisasi bisnis adalah fungsi utama dalam sebuah manajemen. Melakukan perencanaan atau planning, dalam hal ini manajemen memiliki fungsi untuk menyusun strategi yang dapat membuat suatu perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang kedua yaitu perorganisasian. Selanjutnya adalah perorganisasian yang memiliki fungsi untuk membagikan satu tugas besar yang menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk menjalankannya. Fungsi yang keempat, pengarahan. Direksi atau pengarahan adalah suatu usaha kelompok dapat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Fungsi yang ketiga yaitu penempatan. Kemudian ada penempatan yang memilih seseorang untuk melakukan sebuah tugas. Dalam manajemen bukan hal yang mudah. Kamu harus dapat melihat minat, bakat, serta kemampuan dari anggota yang akan dibatalkan. Dengan menempatkan seseorang dalam tempat pekerjaan akan dapat dilakukan dengan memiliki maksimal. Nah, itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang terakhir yang kelima, pengawasan. Fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan bertujuan untuk kegiatan manajemen dalam berjalan sesuai dengan lebih direncanakan. Dengan fungsi pengawasan, manajemen dapat menilai dan memperbaiki kinerja anggotanya apabila tidak sesuai dengan standarnya yang ditetapkannya. Yang keempat, manfaat manajemen. Kita pasti tahu apa itu manfaat manajemen, yaitu membantu mencapai organisasi, membuat pemanfaatan dalam sumber daya yang lebih optimal. Yang ketiga, menekan biaya dan membangun struktur organisasi yang baik. Nah, teman-teman, sekian dari materi administrasi umum saya yang berjudul manajemen. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton, mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.